Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Gimana dengan Ibu, sehat? Sehat juga Bu. Ya, Walaupun sama-sama. kita lelah hari ini ya, selesai melaksanakan tugas, tetapi kita tetap semangat ya Bu. Ya, Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu. Iya. Oke. Dalam coaching ini ada 3 kompetensi inti yang harus kita kembangkan ya Ibu. Yang pertama itu tentang presence, yang artinya kehadiran penuh. Jadi coach itu hadir penuh terhadap permasalahan coachee. Dan yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Coach mendengarkan coachingnya secara aktif dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coachingnya dapat mengungkapkan apa yang di hatinya, permasalahannya, dan menemukan solusi sendiri untuk permasalahannya. Dan yang terpenting juga ya Ibu-Ibu, kita harus perhatikan bahwa dalam praktik coaching ini kita akan menerapkan alur cerita. Baik Ibu-Ibu, sudah siap untuk praktik coachingnya? Siap Ibu. Oke, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Bu Eva. Apa kabarnya Ibu Nisa hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Gimana dengan Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Iya. Semalam Ibu WA saya izin janjian ketemu katanya ya. Iya. Terus apalah yang akan kita bicarakan hari ini ya Bu? Ya. Pertama saya terima kasih Bu Eva. Bu Eva sudah meluangkan waktunya. Kita bisa bertemu ya Bu Eva ya sore ini ya. Nah, gini Bu Eva, permasalahan yang saya hadapi, saya kan mengajarkan di SMA Bu Eva, di SMA Negeri 1 Perbona. Iya. Bu Eva tahu kan sekolahnya? Tahu Bu. Iya. Jadi permasalahan yang saya hadapi Bu Eva, siswa-siswi saya itu ketika Iya. dalam proses pembelajaran itu motivasi belajarnya kok rendah sekali gitu. Oh. Mereka itu tidak bersemangat dalam belajar, kadang tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ketika guru menjelaskan materi pelajaran, mereka kadang lebih banyak bermain. Ya. Jadi permasalahannya Ibu lihat motivasi belajar murid Ibu rendah, tidak semangat dalam belajar, dan murid Ibu banyak bermain. Itulah mungkin permasalahan yang Ibu hadapi. Iya. Kira-kira di akhir pembicaraan kita ini, apa yang Ibu harapkan gitu di akhir pembicaraan kita nanti? Kalau yang saya harapkan Bu Eva, tentunya motivasi belajar siswa saya itu lebih meningkat Bu Eva dari sebelumnya. Ya, gaya belajarnya mungkin lebih baik, kemudian hasil belajarnya juga lebih baik, kemudian keinginan dan kemauan mereka tuh belajar itu memang harus lebih baik lagi ke depan. Jadi Ibu menginginkan motivasinya lebih meningkat, gaya belajar dan hasil belajarnya. Mungkin dari ketiga itu mungkin kita dapat menyelesaikan salah satu permasalahan Ibu ya, di antara ketiga motivasi, gaya dan hasil. Kira-kira mana yang dapat kita selesaikan untuk hari ini? Karena waktu kita kan terbatas Bu Nisa. Jadi kita dapat lebih memfokuskan tujuan kita. Kira-kira yang mana Bu Nisa? Saya ingin motivasi belajar mereka itu keinginan mereka belajar itu lebih baik. Motivasi belajar mereka itu baik dilihat dari ketika dalam pembelajaran mereka itu tidak bermain, mereka mendengarkan penjelasan guru dan hasil belajar nilainya itu juga baik gitu Bu Eva. Jadi Ibu ini motivasi murid Ibu lebih baik lagi ya. Iya. Kalau seperti itu kira-kira nih Bu Nisa, dari skala 1 sampai 10 murid Ibu ini pada skala yang mana? Kalau saya amati Bu Eva masih level antara 1 sampai 6 gitu. Oh, 1 Sangat rendah sekali Bu Eva ya. Apalagi tuh kalau sudah di kelas-kelas IPS gitu Eva. Tingkat belajar mereka itu motivasinya itu jauh lebih rendah dibanding kelas IPA. Jadi yang saya amati ini kelas IPS-nya ini Bu Eva. Di skala 1 sampai 6. Jadi yang Ibu amati di kelas IPS itu mereka pada skala 6 gitu ya Bu ya. Jadi keinginan Ibu dan harapan Ibu sekarang, Ibu ingin murid Ibu yang jurusan IPS itu pada skala berapa? Saya ingin kalau bisa skala 10 lah Bu Eva. Iya. Nah, kita berikan yang terbaik Bu Eva ya. Kalau motivasi belajar siswa itu bagus, berarti kan gurunya juga bagus kan Bu Eva ya. Iya. Keinginan Ibu untuk murid dapat pada skala 10. Jadi
apalah strategi yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan keinginan Ibu itu? Nah, kalau strategi itu banyak sebenarnya Bu Eva. Banyak rencana saya bagaimana motivasi belajar itu dapat saya lakukan. Mungkin saya juga ada membaca buku gitu Bu Eva, literatur dari internet, dari buku, dan lihat di YouTube pengalaman-pengalaman guru-guru yang sukses gitu Bu Eva ya. Saya lihat seperti dari sekian strategi itu Bu Eva, saya yang menarik bagi saya tentang model pembelajaran problem-based learning Bu Eva. Bu Eva pernah dengar nggak? Pernah Ya, benar ya. Di mana saya lihat dalam problem listening itu si guru memberikan ada suatu masalah gitu ya, ada masalah yang ditampilkan kepada siswa, kemudian dari masalah itu yang memang masalah itu mereka rasakan dan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari Bu Eva. Karena kan saya kan mata pelajaran agama, kan banyak berkaitan dengan masalah agama dan kehidupan sehari-hari itu kan yang dirasakan siswa gitu. Jadi dari masalah itulah saya minta siswa bagaimana menyelesaikan problemanya, permasalahannya. Nah, jadi cara saya dengan menggunakan problem listening, mereka saya buat belajar secara berkelompok-kelompok, lalu masalah itu saya lemparkan kepada mereka, lalu mereka mencoba menyelesaikannya, kemudian mereka presentasikan Bu Eva. Iya, benar sekali. Udah jelas ya Bu langkah-langkahnya, dan Ibu sudah banyak membaca dari internet, literatur dan sebagainya. Kira-kira Ibu ini kapanlah akan Ibu laksanakan kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning? Secepatnya Bu Eva. Kebetulan besok saya kan ada jadwal masuk nih di kelas 12 3 4. Nah, jadi besok langsung saya terapkan PBL ini. Saya kaitkan masalah ini sesuai dengan besok materi pembelajarannya. Saya sesuaikan antara materi dengan masalah yang akan saya berikan kepada siswa saya Bu Eva. Oke, benar sekali. Memang untuk strategi pembelajaran, hal yang harus dilakukan guru adalah mencocokkan materi dengan strategi, sehingga langkah-langkah pembelajarannya itu nanti akan sesuai dan lebih bermakna sekali untuk murid ya kan Bu. Dalam mewujudkan ini, adakah sosok yang akan membantu Ibu dalam melakukan penyerapan pembelajaran problem PBL di sekolah? Pasti ada Bu Eva. Pasti kita melibatkan ya rekan-rekan kita sejawat itu guru sesama MGMP, sama guru agama gitu kan Bu Eva. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan guru-guru matkul yang lain Bu Eva. Kita mencari bagaimana bekerja sama dengan guru-guru yang lain itu, mencari pengalaman mereka juga. Kita gali pengalaman mereka dalam menerapkan PBL ini. Mereka juga pernah melaksanakan itu, lalu kita bekerja sama berkolaborasi dengan guru-guru matkul yang lain Bu Eva. Kemudian kita juga minta dukungan dari kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga memberikan kontribusi Bu Eva terhadap kegiatan model pembelajaran PBL ini. Karena kepala sekolah kita kan dulu sebagai guru awal benar. Tapi dia punya pengalaman yang menarik juga. Bagaimana membuat kegiatan pembelajaran siswa itu sehingga motivasi dari siswa juga meningkat. Ya kan Bu Eva? Ya, benar sekali. Memang kita sangat membutuhkan sosok kepala sekolah untuk mendukung kegiatan yang akan kita lakukan. Kita dapat mencari informasi atau pengalaman dari guru-guru lain walaupun berbeda jurusan, tetapi pengalaman mungkin bisa saja sama ya kan Bu Nisa. Hari ini pembicaraan kita sangat menarik kali Bu Nisa ya. Tapi waktu kita sudah terbatas ini Bu Nisa. Kita sudah di ujung-ujung pembicaraan. Dari hari ini bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Saya merasa lega Bu Eva. Lega, tenang gitu ya. Ternyata permasalahan saya hadapi ini tidak begitu sulit gitu. Tidak begitu rumit gitu ya. Dengan apalagi Bu Eva sudah berikan semangat, motivasi dan pengalaman Bu Eva juga. Bu Eva pernah juga menerapkan PBL gitu Bu Eva ya. Semakin yakin saya Bu Eva. Ternyata PBL ini solusi, ya salah satu solusi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Benar sekali. Kalau begitu saya tunggu nanti cerita baiknya ya Bu ya setelah Ibu menerapkan PBL. Kira-kira kapan lagi kita akan berjumpa kembali Bu? Kalau minggu depan Bu Eva ada waktu nggak kita ketemu? Minggu depan saya ada waktu. Ada waktu ya Bu ya. Jadi nanti kita janjian aja lewat WA grup. Oke, baiklah. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi saya akhiri pembicaraan kita hari ini ya Bu Nisa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga saya juga gitu Bu, terima kasih banyak juga Bu Eva. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk murid banyak, sehingga nanti ke depan kita menjadi guru yang menuju
ke perubahan yang lebih baik lagi, Ya, menjadikan amin. anak Indonesia anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, amin. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ibu-ibu praktek coachingnya hari ini. Dari yang saya ikuti tadi, saya mengamati mulai dari awal sampai akhir yang saya lihat sudah mengembangkan 3 kompetensi inti tadi, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif. Itu terlihat dari waktu Ibu Eva memperhatikan coachingnya dengan baik, kemudian mencatat poin-poin penting. Dan saya pikir di sini mendengarkan aktif berlaku. Dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu Eva tadi yang memantik Ibu Nisa untuk mengungkapkan ide-ide bagaimana meningkatkan motivasi siswa. Dan kemudian yang terpenting juga sudah mengikuti alur tirta, di mana sudah ada menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi kapan dilaksanakan dan tanggung jawab. Dan saya pikir sudah bagus sekali praktik coaching kita hari ini. Oke, demikian Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Maslina, Ibu Eva. Selamat sore Ibu. Ya, apa kabar Ibu berdua? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Di sini kita kan ingin praktek coaching ya Bu ya. Di mana kita ketahui bahwasannya ada 3 kompetensi dalam kegiatan coaching. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana antara coach dan coachee itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Baik, Ibu Mas Lina di sini bertindak sebagai coach ya, dan coachee adalah Ibu Eva, dan saya sebagai support dengan Bapak Ibu ya. Kita mulai Ibu kegiatan coaching kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih banyak Bu Nisa. Kita mulai ya. Selamat sore Ibu Eva. Selamat sore Bu Masrina. Apa kabar Bu? Sehat Ibu. Ibu apa kabarnya? Sehat juga. Ya. Senang boleh berjumpa dengan Ibu Eva hari ini. Ya. Tadi kemarin ya Ibu Eva WA saya mau jumpa, katanya mau ada yang disampaikan, mau dibicarakan. Kira-kira apa itu Ibu Eva? Gini Bu, saya ini ada kegelisahan lah di dalam diri saya, di mana minggu depan saya akan diperiksa oleh kepala sekolah mengenai administrasi guru gitu Bu. Namun karena kelalaian saya ya Bu ya, saya tidak mengerjakan beberapa administrasi guru yang ada, sehingga saya ini gelisah, aduh bagaimana ini, waktu sudah dekat, ini saya administrasi guru saya itu masih 50% Ibu gitu. Sedangkan waktu saya ini ya kadang mengajar ekstrakurikuler di sekolah Bu. Kalau sudah di rumah ya saya mengurus rumah ya Bu, suami, anak. Jadi saya pusing sendiri bagaimana bisa membagi waktu untuk mengerjakan administrasi guru saya gitu Bu. Baik, tadi itu permasalahan-permasalahan yang Ibu alami Iya. sekitar kegiatan-kegiatan di sekolah, ada administrasi sekolah, kemudian ada kegiatan mengajar, ekstrakurikuler, dan juga tanggung jawab guru. Kira-kira dari semua ini yang mana yang mau kita yang ingin Ibu Eva selesaikan hari ini? Ingin saya selesaikan, saya mau menemukan solusi Bu, bagaimana saya bisa menyelesaikan administrasi guru saya dengan tepat waktu Bu. Sehingga nanti waktu diperiksa oleh kepala sekolah semua administrasi saya sudah selesai gitu Bu, sehingga saya nggak dimarahi gitu Bu. Berarti hari ini yang ingin Ibu selesaikan mengenai menyelesaikan administrasi sekolah. Benar sekali Bu. Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana menyelesaikannya. Kira-kira itu yang Iya, Ibu iya. lakukan. Menurut Ibu Eva, apa saja administrasi sekolah yang perlu dilengkapi oleh guru? Sebenarnya kalau administrasi itu banyak itu Bu. Yang pertama FTP ya Bu, kalau FTP itu setiap hari harus kita selesaikan sebelum mengajar. Itu FTP, silabus, prota, prosen, pemetaan KKM, daftar nilai. Ya paling penting ya sebagai guru ya daftar hadir ya kan Bu, daftar hadir siswa itu harus ada lah gitu Bu. Itu aja Bu. Berarti Ibu sudah punya gambaran mengenai administrasi sekolah yang harus diselesaikan. Iya Bu. Tadi Ibu ada sebutkan Ibu
sudah menyelesaikan sekitar 50% kira-kira gitu ya, Bu. Berarti Ibu sudah memulai itu ya, Iya, Bu. hanya belum bisa menyelesaikannya. Iya, karena waktu itu sudah mau dekat seminggu lagi Bu gitu. Dalam jangka waktu yang singkat ini, seminggu lagi penyelesaiannya, kira-kira apa yang akan Ibu Eva rencanakan, strategi Ibu Eva supaya administrasi sekolah ini bisa selesai? Apa ya Bu ya yang saya rencanakan? Kalau di rumah saya rasa saya nggak sempat itu Bu untuk mengerjakannya, karena saya udah pulang sore pasti saya dari di rumah, malam saya ngantuk tidur gitu kan Bu. Mungkin ketika murid saya ada pelajaran agama atau PJOK, itu kan saya mempunyai waktu luang, waktu kosong, saya dapat mengerjakan administrasi saya Bu di kantor. Jadi setiap hari saya menggunakan waktu saya itu, ataupun nanti rencananya setelah selesai pulang mengajar ekstrakurikuler itu kan hanya sampai jam 4 Bu. Mungkin sampai jam 5 atau setengah 6 atau jam setengah saya sisihkan waktu saya di sekolah untuk mengerjakan adik saya Bu. Itu saya rasa. Bagus sekali. Berarti Ibu sudah punya rencana untuk melaksanakannya mulai besok atau kapan kira-kira? Iya Bu, saya rasa mulai besok karena waktu sudah dekat Bu. Iya, benar. Semakin cepat saya lakukan, mungkin semakin banyak yang dapat saya hasilkan. Benar sekali Bu. Iya. Jadi menentukan waktu itu Iya. perlu, karena Iya, benar. kalau hanya merencanakan tetapi tidak dilaksanakan, tidak menentukan waktunya, kemudian pasti terbengkalai. Apalagi tinggal seminggu lagi ya Bu. Iya, benar sekali. Dan saya sepakat sih Bu menentukan lebih cepat, lebih baik kan begini Bu. Iya. Berarti mulai rencana besok. Iya. Oke, bagus sekali. Kira-kira dukungan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi sekolah itu? Dukungan yang saya perlukan terutama dari kepala sekolah ya Bu, Iya. di mana dia dapat memberikan motivasi kepada guru-gurunya termasuk saya, sehingga kami ini Bu bersemangat dan terdorong agar dapat menyelesaikan tugas kami tepat waktu. Dan itu saya inginkan dukungan dari semua rekan guru agar kami itu dapat bekerja sama Bu dalam menyelesaikan, sehingga ADN yang kami kerjakan nanti dapat siap dengan benar Bu, sehingga nantinya kami menjadi guru-guru yang bertanggung jawab atas tugas kami selain menjadi pengajar di sekolah. Benar sekali Bu, kolaborasi ya Bu. Iya. Ya, saya juga sepakat Bu, kerjasama itu sangat penting supaya, karena kalau kita sendiri yang mengerjakan pasti akan lebih susah ya. Iya, Tapi benar. dengan bertanya, dengan minta bantuan, mungkin akan menolong kita untuk menyelesaikan. Jadi kita nggak berat sendiri. Iya, benar. Tapi ketika kita bertanya, bahkan mungkin akan muncul ide-ide baru, Iya. sehingga administrasi sekolah yang kita hasilkan juga pasti lebih bagus ya Bu Eva ya. Iya, Ibu. Wah, bagus sekali. Saya melihat Ibu sudah menemukan langkah-langkah ya, rencana yang Iya. akan dilaksanakan besok katanya mulai Iya. ya. Itu bagus sekali Bu Eva ya. Nah, menurut Ibu kira-kira ini bisa dilaksanakan dalam waktu seminggu? Mudah-mudahan bisa Ibu. Yang penting kita yakin dan kita harus berusaha pastinya ya Bu ya. Iya, Kita iya. mulai dari sekarang pasti akan berhasil, karena kalau tidak kita mulai sampai kapan pun waktunya, mau sebulan 2 bulan tetap tidak akan selesai. Yang paling penting saya rasa ada tindakan dari diri saya, keyakinan dalam diri saya untuk bisa mengerjakan ADN saya, karena itu adalah suatu tanggung jawab saya. Iya, benar sekali Bu. Berarti dari hati Ibu sudah punya tekad dan motivasi Iya. untuk menyelesaikannya. Itu yang paling penting Bu. Iya. Dan, ya, terima kasih sudah berbagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu Eva rencanakan dapat terlaksana, dan saya juga berharap kita bisa bertemu lagi supaya saya bisa mendengar kabar dari Ibu Eva tentang pelaksanaan administrasi sekolah, apakah lancar, tuntas, dan bagaimana. Dan itu mungkin juga jadi masukan buat saya juga ya. Iya, benar. Jadi kira-kira kapan kita bisa bertemu Bu Eva? Mungkin minggu depannya Bu ya. Selesai saya nanti diperiksa oleh kepala sekolah, saya akan menceritakan hasilnya kepada Ibu. Iya. Dan dengan begitu, karena saya ingin bertemu sama Ibu, saya akan terdorong Bu, termotivasi, karena saya harus bisa dapat menunjukkan hasil yang terbaik sama Ibu, karena Ibu udah berusaha untuk mengembangkan ide saya, tapi saya pun harus berusaha untuk menunjukkan hasilnya kepada Ibu. Begini. Senang sekali mendengarkan usaha Ibu Eva ya. Iya. Karena waktu kita sudah mau habis ini terbatas ya Bu Eva. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Eva sesudah kita bicara ini, berbincang-bincang? Perasaan saya
sudah lega Bu dengan kita berbincang-bincang hari ini. Saya sudah menemukan solusi, saya sudah menemukan petunjuk langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, dan jika saya mempunyai kendala nantinya saya dapat mungkin bertanya kepada teman-teman. Jadi dengan percakapan kita hari ini jujur saya sudah lebih lega lagi. Syukurlah Ibu merasa lega, jadi ada manfaatnya kita melaksanakan coaching ini ya Bu Eva. Ya baik, sampai jumpa Bu Eva minggu depan. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini, semoga lancar dan tetap semangat ya Bu untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian sekolah. Terima kasih Mas Lina sudah memberikan dukungan kepada saya. Sama-sama, selamat sore. Baik, buat Bu Eva, Bu Mas Lina, berdasarkan coaching yang dilakukan pada hari ini, saya sudah melihat bahwasanya 3 kompetensi coaching itu sudah terpenuhi. Yang pertama, present, kehadiran penuh, di mana kedua, baik coach maupun coaching itu sudah menunjukkan sikap yang rileks, ya, fokus terhadap masalah yang ingin dibicarakan. Kemudian antara coach dan coaching sudah terjadi proses mendengar aktif, gitu ya, di mana coach itu lebih banyak mendengar ya daripada berbicara. Itu saya amati. Kemudian kedua belah pihak, ya, yang pertama coach ya, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan-pertanyaannya itu dapat memantik ya, pertanyaan memantik si coaching menggali informasi gitu ya. Coach dapat menggali informasi dari coaching gitu ya, sehingga permasalahan daripada coaching itu dapat diselesaikan. Kemudian tak luput pula kegiatan coaching ini menggunakan alur cerita ya, tentunya dalamnya sudah mengungkapkan arti tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Dan coaching pada hari ini berbeda dengan kegiatan konseling, mentoring dan konseling gitu ya. Jadi kegiatan ini benar-benar coaching gitu ya, Bu Mas Lina dan Bu Eva. Mungkin demikian saja pertemuan kita pada hari ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ini Bu Eva. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mas Lina, Bu Nisa. Ya, selamat sore Bu Eva. Apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Eva. Hari ini kita akan mengadakan coaching, di mana nantinya ada 3 kompetensi inti yang akan dilakukan. Yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan untuk coachnya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan dalam coaching itu ada hal yang paling penting, yaitu adanya alur percakapan cerita, di mana adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk itu, mari kita mulai coachingnya. Bu Nisa, Bu Mas Lina ya. Iya, siap Bu. Siap. Ya, selamat sore Bu Mas Lina. Selamat sore Bu Nisa. Ya, apa kabar Ibu, sehat? Baik Bu, sehat walaupun agak capek ya, iya, Bu, ya. tapi saya senang karena hari ini bisa bertemu dengan Bu Nisa, karena saya mau cerita-cerita sama Bu Nisa. Oh iya, bagus. Nah gini Bu Mas Lina, kemarin kan ada mau WA saya gitu ya Bu Mas Lina ya, Bu Mas Lina menyampaikan masalah gitu ya. Cuman kan kalau dari WA kan kurang enak gitu kita ngobrolnya gitu ya Bu Mas Lina ya. Jadi kesempatan hari inilah saya ingin mengetahui apa sih permasalahannya ini Bu Mas Lina sampaikan kepada saya gitu Bu Mas Lina. Iya, memang saya agak banyak tugas-tugas lah sekarang ini jadi bikin pusing, capek juga ya Bu. Iya. Harus mengajar, kemudian ada tugas tambahan sebagai kepala lab, kemudian baru-baru sebulan ini Bu saya dikasih tugas tambahan lagi sebagai staf waka kurikulum Bu. Oh, hebat Bu Mas Lina, sudah diangkat dari staf waka kurikulum. Udah berapa lama Bu Mas Lina kalau boleh tahu saya? Baru 1 bulan ini Bu. Oh, baru 1 Nah ini bulan. justru ini yang membuat Iya. saya pusing Bu. Gitu. Iya. Karena saya belum punya pengalaman banyak, belum paham mengenai tentang kurikulum ini, sementara saya harus tetap mengajar 24 jam, kemudian ada tugas tambahan sebagai kepala lab. Artinya saya di sela-sela kesibukan itu saya harus membagi waktu kan begitu. Jadi di situ saya merasa lelah, bingung apa yang harus saya lakukan. Iya. Mungkin untuk mengajar, tugas-tugas mengajar karena itu sudah rutin, jadi menurut saya tak apa-apa. Tapi untuk tugas baru saya ini yang saya merasa kesulitan. Iya. Jadi dari 3 permasalahan tugas yang Ibu hadapi, itu yang paling sulit tugas yang waka kurikulum ya Bu ya? Karena itu masih baru ya Bu ya? Iya benar. Tadi saya dengar Ibu bilang Ibu belum berpengalaman, kemudian masih baru gitu ya Bu ya? Jadi Bu, dengan tugas baru yang Ibu terima ya dari kepala sekolah itu, apa yang dapat dilakukan Bu?
dengan sebagai wakaf kurikulum? Nah, di sini yang masalahnya Bu, saya kan belum punya pengalaman nih. Kemudian baru diangkat sebulan, sementara saya sibuk yang lain, tugas-tugas yang lain. Jadi saya merasa kesusahan dan saya merasa nggak sanggup juga ya Bu ya kalau saya mengerjakannya tanpa saya tahu itu apa yang harus saya lakukan. Jadi bermasalahnya ibu belum punya pengalaman, ya ibu belum tahu apa tugas dan fungsi ibu sebagai wakaf kurikulum gitu ya Bu ya. Nah, jadi dengan setelah ibu mengetahui lah ini latar belakang ibu ya, sehingga ini jadi membuat ibu jadi gelisah gitu ya Bu ya. Jadi Bu, solusinya apa Bu menurut ibu Bu, dari permasalahan yang ibu hadapi ini? Kemudian tadi ibu belum pengalaman, ibu belum tahu tugas ibu itu bagaimana yang harus dikerjakan gitu. Menurut ibu apa solusinya Bu yang bisa ibu kerjakan kira-kira dapat memecahkan masalah ibu ini dari begini gitu? Apa ya Bu ya? Ya mungkin karena saya kan belum tahu nih, berarti saya perlu mencari tahu ya Bu ya. Oh iya. Mungkin dengan cara bertanya kepada kepala sekolah, juga kepada wakil kurikulum, makasih kurikulum kami mengenai tugas job deskripsi saya bilang apa saja. Gitu. Karena contohnya kan saya belum paham sekali mengenai kurikulum, kemudian membuat jadwal mengajar dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pasti itu penting sekali diketahui oleh staf kurikulum yang dia. Nah, jadi yang saya pikirkan saya perlu bertanya mengenai itu, mengenai kurikulum, cara membuat jadwal, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, kira-kira apa saja. Mungkin saya perlu bertanya sama ini atau mungkin juga bertanya kepada orang yang sudah pernah kali ya. Ada pengalaman ya Bu Iya ya? benar Bu, Iya, yang sudah pengalaman. Mungkin di grup pendidikan saya ada atau teman-teman saya yang lain bisa saya tanya. Atau bisa juga mungkin lewat internet kali ya. Lewat internet ya juga bisa Ibu. Ya, saya bisa mencari informasi tentang tugas sebagai seorang wakaf kurikulum gitu ya Bu ya. Ya bagus sekali Bu, ternyata ketika kita menerima suatu tugas yang baru Bu, ternyata kita harus ada kolaborasi ya Bu. Kolaborasi dengan rekan kita sesama wakaf kurikulum dengan wakilnya gitu ya Bu ya. Kemudian juga kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita sesama ibu-ibu. Karena kita ketahui mungkin teman-teman kita juga ada yang pernah menjadi wakaf kurikulum gitu. Jadi pengalaman itu kan sebagai pembelajaran yang terbaik untuk kita ya Bu ya. Bagus sekali Bu ini solusi yang Ibu dapatin ya agar permasalahan yang Ibu alami dapat diselesaikan ya Bu ya. Kemudian Bu, dari solusi yang ingin Ibu buat ini Bu, kapan Bu? Rencana mungkin lusa ya Bu ya, karena di situ kepala sekolah ada, kemudian di jam mengajar saya di situ ada yang kosong. Kira-kira jam ke-4 sampai ke-5 ada 2 jam pelajaran di situ. Saya pikir saya bisa memanfaatkannya untuk bertanya kepada kepala sekolah dan mungkin besoknya kepada staf kepada wakasek kurikulum saya. Kemudian kalau di grup MGMP mungkin saya bisa lewat WA ya, bisa ya. Coba tahu mereka bisa berbagi file-file yang penting yang bisa saya pelajari. Dan kalau melalui internet mungkin saya bisa cari pas saya ada waktu luang juga Bu, mungkin malam-malam hari, besok malam misalnya malam hari bisa saya gunakan. Saya pikir di situ rencana saya untuk bisa melakukannya. Berarti besok ya Bu ya? Iya, mulai jadi cepat lebih bagus ya Bu? Iya, untuk internet mulai besok, tapi dengan kepala sekolah mungkin lusa. Ya, di situ saya ada jam. Iya. Bagus sekali Ibu, rencana Ibu ini secepatnya lebih baik Ibu lakukan Ibu ya, bertanya dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan wakasek kurikulum, kemudian kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di melalui grup MGP ya. Mudah-mudahan permasalahan itu dapat diselesaikan ya Bu ya. Karena Ibu tadi sudah menjelaskan tahapan-tahapan langkah-langkah Ibu, mudah-mudahan tahapan ini Ibu membuahkan hasil gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, ketika Ibu melakukan tahapan-tahapan ini kira-kira ada nggak pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan kepada Ibu, baik berupa edukasi ataupun bantuan secara moral dan material gitu? Ada nggak? Kalau yang saya pikirkan ya yang bisa menolong saya ya pastinya kepala sekolah juga ya Kepala sekolah ya. Sebagai yang memberi saya tugas dan tanggung jawab pun kepala sekolah gitu. Iya. Jadi saya pikir kepala sekolah lah yang bisa menolong saya bisa bertanya dan kolaborasi juga dengan wakasek kurikulum karena tugas saya kan membantu wakasek. Jadi saya bisa kerjasama dengan wakasek, jadi dukungan wakasek juga pasti saya perlukan. Dan dukungan lainnya saya pikir rekan-rekan guru juga lah ya, karena walaupun saya ditugaskan sebagai staf wakasek bukan berarti saya yang lebih berpengalaman. Iya, betul itu. Rekan-rekan guru saya juga pasti banyak
pemahaman-pemahaman yang saya perlu. Jadi saya pikir saya perlu dukungan dan kolaborasi dengan rekan-rekan saya yang dulu juga supaya ada peningkatan di bagian kurikulum, dapat memberikan layanan yang terbaik lah di sekolah, ada peningkatan di sekolah. Itu yang saya pikirkan, dukungan dari rekan-rekan saya dulu. Dan Ibu yakin itu pasti mereka bisa membantu Ibu? Saya yakin bisa, Yakin, ya, Bu, ya. karena saya percaya kalau kita bekerja sama pasti lebih ringan kan Bu. Lebih ringan, Dengan ya. banyaknya ide-ide dari teman-teman pasti lebih kaya kita dengan informasi dan mendukung kita dalam bekerja. Karena kalau hanya saya sendiri yang dia mencari, mungkin saya jadinya berat terbeban sendiri. Tapi dengan kolaborasi tadi, ada diskusi dengan teman-teman, informasi-informasi yang saya terima dari mereka jadi masukan berharga, berguna buat saya. Iya. Oke Ibu, menarik sekali Bu Maslina, luar biasa ya. Bu Maslina, ternyata permasalahan Bu Maslina hadapi itu ternyata dengan kita bisa dapat terselesaikan gitu di sana ya. Kemudian Bu Maslina, dari sesi pertemuan coaching kita pada hari ini, Bu Maslina, apa yang Ibu dapat pada hari ini? Apa yang Ibu rasakan itu maksudnya? Akhirnya saya lega Bu ya, karena tadinya saya berpikir aduh banyak sekali tugas saya, mengajar, tugas ini, tugas tambahan lagi. Ternyata sesudah dibicarakan, saya justru dapat solusi, dapat ide-ide apa yang harus saya lakukan dan segera, tidak hanya merencanakan. Tapi lewat coaching hari ini justru saya dipacu, didorong untuk menentukan sendiri apa yang harus saya lakukan, kemudian menentukan sendiri kapan saya harus melakukannya, gitu Bu. Justru itu membuat saya lega, oh ya ternyata saya bisa. Walaupun saya belum paham, tapi kalau saya mau belajar pasti bisa. Gitu. Jadi yakin saya, ya kan? Keyakinan itu perlu ya Bu ya. Benar. Jadi saya merasa lega Bu karena bisa di coaching sama Ibu. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan Bu pertemuan coaching kita ini memberikan manfaat bagi Ibu, dan saya nanti ingin mendengar Bu. Mendengar apa hasil Ibu ya, aksi nyata Ibu ya ketika Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah, Wakasek, dengan sesama kawan MGMP, ternyata permasalahan Ibu ini dapat nggak diselesaikan. Kira-kira kapan Bu Ibu punya waktu? Senang sekali Ibu mau memberi waktu lagi ya. Yang saya rencanakan kalau Ibu bersedia ya, Sabtu depan bagaimana Bu? Sabtu depan, ya mudah-mudahan bisa Ibu. Kita jadwalkan aja, nanti kita janji lewat WA ya kan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana pengalaman Ibu setelah Ibu melakukan aksi yang rencana yang Ibu buat tadi itu. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah menolong saya hari ini lewat coaching. Jadinya saya bisa lega. Terima kasih atas masukan-masukannya untuk saya. Karena waktu kita pun sudah sore Bu ya, mungkin kita juga ada tugas-tugas yang lain. Mungkin kegiatan coaching kita hari ini kita padailah sampai di sini Bu ya. Nanti kita lanjutkan seminggu ke depan ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita bertemu kembali ya Bu ya. Kita tutuplah kegiatan coaching kita ini dan bacakan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, berdasarkan hasil observasi saya melihat percakapan Ibu Nisa dengan Bu Maslina, di mana coachnya Ibu Nisa, saya sudah menemukan 3 kompetensi inti di mana Bu Nisa sudah memberikan kehadiran penuh kepada coaching atau tentang perhatian. Bu Nisa fokus terhadap coaching, dan setelah itu saya melihat Bu Nisa sudah masuk pada poin mendengarkan aktif. Bu Nisa mendengarkan bagaimana permasalahan dari coaching. Setelah itu Bu Nisa dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menggali ide untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya. Ya, saya lihat sudah sangat baik ya Bu percakapan coaching Ibu hari ini, dan juga dari percakapan coaching hari ini saya juga sudah melihat alur cerita di mana sudah ada tujuan, identifikasi, dan rencana aksi dari Bu Maslina kapan akan dilakukannya dan tanggung jawab, sehingga memang coaching hari ini berjalan sesuai dengan alurnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita dapat menjadi guru-guru yang hebat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Ibu-ibu semua. Terima kasih.